Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan lanjutkan video pembelajaran kita dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana untuk pemeriksaan sidang di pengadilan bagian yang kedua, spesifik dalam pembahasan dakwaan sampai dengan putusan selah. Jadi video ini dibagi menjadi dua. Untuk part A-nya dakwaan sampai putusan selah, untuk part B-nya adalah pembuktian hingga putusan. Sidang acara biasa umumnya dilakukan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas, dan masalah yang pembuktiannya memerlukan ketelitian. Mengajukan berkas perkara dengan acara biasa adalah sikap yang hati-hati dalam menangani suatu perkara, terlebih lagi bila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat luas. Nah, terdapat beberapa komponen atau instrumen yang memang harus ada dalam sidang acara biasa. Ada majelis hakim, kemudian jaksa penuntut umum, ada pula penasihat hukum, serta panitera atau panitera pengganti. Nah, bagaimana jalannya sidang pada sidang acara biasa? Sidang acara biasa, regulasinya atau pengaturannya ada di dalam pasal 152 sampai 202 KUHP. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menganut akusator, terdakwa itu punya hak yang sama dengan jaksa penuntut umum dalam hal mengemukakan pendapat, beralibi, dan seterusnya. Berikut adalah bagan urutan sidang acara biasa. Sidang awal atau sidang pertama biasanya diagendakan untuk dakwaan. Surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian sidang berikutnya ditanggapi eksepsi, tangkisan yang dibacakan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya jika ada. Jadi eksepsi ini bisa dibacakan oleh terdakwa, bisa juga oleh penasihat hukum, bisa juga oleh keduanya secara bergantian untuk penegasan. Kemudian setelah eksepsi, sidang lanjutannya ada tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Jika ada eksepsi, tentu ada tanggapan eksepsi. Jika tidak ada eksepsi, maka tidak akan ada tanggapan eksepsi dari jaksa. Selanjutnya, pada sidang berikutnya ada putusan selah yang menentukan status eksepsinya, diterima ataukah ditolak. Kemudian, pada sidang selanjutnya ada pembuktian. Di sini alat bukti, saksi, ahli surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk itu diperiksa secara teliti oleh majelis hakim di persidangan. Para pihak bisa menghadirkan saksi-saksi, ahli-ahli, menyodorkan surat-surat bukti. Kemudian terdakwa juga bisa bersaksi di situ, serta meneliti petunjuk yang ada. Kemudian rangkaian sidang lanjutan adalah requisitoir atau penuntutan. Surat penuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian pledoi, tanggapan terhadap requisitoir berupa nota pembelaan yang dibacakan oleh penasihat hukum. Kemudian sidang berikutnya replik atau nadar requisitoir, tambahan tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya duplik atau nadar pledoi dibacakan oleh penasihat hukum. Boleh jadi ada re-replik dan reduplik, jawab-menjawab menggunakan surat, replik dan duplik yang diulang begitu. Dalam hal hakim membutuhkan itu, tapi kebanyakan untuk efisiensi dan efektivitas re-replik dan reduplik tidak dilakukan atau jarang sekali ditemukan. Kemudian fase berikutnya atau sidang lanjutannya adalah kesimpulan masing-masing melalui perspektif jaksa penuntut umum diikuti oleh penasihat hukum secara bergantian. Kemudian baru pada sidang putusan dibacakanlah putusannya setelah majelis hakim melaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Ini rangkaian persidangan acara biasa secara umumnya yang sering kita jumpai di dalam persidangan di pengadilan. Kemudian kita akan masuk ke tahap pendahuluannya terlebih dahulu. Bagaimana jalannya sidang pengadilan acara biasa? Secara prosedural, yang pertama kali masuk ke ruang sidang adalah panitera pengganti. Kemudian jaksa penuntut umum, penasihat hukum, serta para pengunjung sidang. Pejabat yang bertugas sebagai protokol biasanya dilakukan oleh panitera pengganti.
Itu mengumumkan bahwa majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang dipimpin oleh hakim ketua terlebih dahulu, kemudian diikuti hakim anggota 1 yaitu hakim senior dan hakim anggota 2 yaitu hakim yang berstatus hakim junior. Majelis hakim duduk di tempatnya masing-masing dengan posisi hakim ketua duduk di kursi tengah dan hakim anggota 1 di sebelah kanannya serta hakim anggota 2 duduk di sebelah kirinya. Selanjutnya, pengunjung sidang dipersilakan duduk kembali oleh protokol. Hakim ketua membuka sidang dengan kalimat, sidang pengadilan negeri kota X yang memeriksa perkara pidana nomor X atas nama terdakwa X pada hari X tanggal X dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian palu diketuk ke meja oleh hakim. Nah, dalam hal untuk sidang tertutup, tentu redaksi membuka sidangnya tidak sama dengan ini. Selanjutnya, tahapan isi persidangan, bagaimana jalannya sidang. Isi persidangan, hakim ketua selanjutnya bertanya kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini? Jika terdakwa tidak bisa dihadirkan, maka hakim harus menunda persidangan pada waktu yang ditentukan dengan memerintahkan kembali jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Jika jaksa penuntut umum siap untuk menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang. Jaksa penuntut umum memerintahkan kepada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke ruangan persidangan. Setelah terdakwa masuk ruang sidang, terdakwa disilakan duduk di kursi pemeriksaan. Jika terdakwa tersebut ditahan, umumnya dilakukan pengawalan oleh beberapa petugas dari ruang tahanan, pengadilan, hingga ke ruang sidang. Terdakwa harus dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan tidak diborgol dan tidak lagi mengenakan rompi tahanan. Kalau masih pakai rompi warna merah atau rompi warna orange, biasanya diminta untuk dilepaskan sebelum memasuki ruang persidangan. Nah, setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa? Selanjutnya, hakim ketua mencocokkan identitas terdakwa dengan cara menanyakan namanya, umurnya, alamatnya, dan lain sebagainya. Hakim selanjutnya mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Jika terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka hakim ketua menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Selanjutnya, terdakwa dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, maju sendiri tanpa didampingi penasihat hukum, dan ini cukup jarang ya untuk perkara yang 5 tahun ancamannya memang wajib didampingi penasihat hukum. Kemudian opsi yang kedua, mengajukan permohonan pada pengadilan agar ditunjukkan penasihat hukum untuk mendampingi secara cuma-cuma. Ada pendampingan gratis dari pengacara pro deo atau pro bono. Di sini negara yang membayar, yang menyediakan pengacaranya. Kemudian opsi yang ketiga meminta waktu pada majelis untuk mencari penasihat hukumnya sendiri. Jika terdakwa didampingi penasihat hukum, maka proses selanjutnya adalah hakim menanyakan kepada penasihat hukum apakah benar ia hadir bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa di ruangan sidang. Hakim kemudian meminta kepada penasihat hukum untuk memperlihatkan kartu lisensi advokat, identitasnya, dan menunjukkan surat kuasa khusus. Setelah hakim ketua memeriksa semuanya, selanjutnya kartu dan surat tadi diperlihatkan kepada hakim anggota di sebelah kanan dan kirinya secara berurutan, barulah kemudian diperlihatkan kepada jaksa penuntut umum sebagai suatu keabsahan. Nah, masuk kepada tahap pembacaan surat dakwaan, hakim ketua mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama. Jaksa penuntut umum dapat membaca surat dakwaan dengan cara duduk ataupun berdiri. Jika dakwaan tersebut cukup panjang, maka dapat dibaca secara bergantian dengan anggota jaksa penuntut umum lainnya. Hakim ketua kemudian menanyakan apakah terdakwa paham dengan isi dakwaan. Jika terdakwa tidak paham, maka hakim dapat meminta jaksa penuntut umum menjelaskan kembali isi dari dakwaannya sampai terdakwanya memahami apa yang dituntut, yang diajukan, apa yang akan dituntutkan, dan apa tindak pidana yang diperbuat dan pasal yang diancamkan.
Kemudian, pada hari sidang berikutnya, penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi atau tangkisan atau alasan-alasan keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Eksepsi itu merupakan tangkisan atau keberatan yang diajukan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Ada 3 macam eksepsi. Yang pertama, keberatan terkait kompetensi mengadili, kewenangan mengadili. Ada 2 poin di sini, 2 butir keberatan terkait kompetensi ini, yakni kompetensi absolut di mana yurisdiksi jenis kasusnya bukan perkara pidana misalnya. Perkara perdata diajukan dalam sidang pidana. Kemudian ada pula kompetensi relatif, biasanya berkenaan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum tempat terjadinya perkara, namun disidangkan di tempat yang lain misalnya. Ini bisa diajukan keberatan. Kemudian yang kedua, eksepsi terkait dengan surat dakwaan yang memang harus ditolak. Misalnya mengenai hapusnya kewenangan jaksa penuntut umum karena ditariknya delik aduan, pasal 75 KUHP. Keberatan lainnya bisa juga nebis in idem, pasal 76 KUHP, dan daluarsa lewat waktu, pasal 78 KUHP. Kemudian yang ketiga, eksepsinya terkait dengan surat dakwaan harus dibatalkan sebab tidak memenuhi unsur material ataupun unsur formil. Terjadi error in persona atau keliru dalam hal penentuan orang. Nah, 3 inilah poin eksepsi yang bisa disampaikan penasihat hukum. Adapun eksepsi yang terkait pada pokok perkara, materi perkara tentu akan diabaikan oleh hakim yang mengadili persidangan ini. Kemudian, jika ada eksepsi, ada pula tanggapan eksepsi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang selanjutnya. Selanjutnya, hakim memutuskan putusan selah. Apa itu putusan selah? Putusan selah adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang belum menyangkut materi pokok perkara, yakni hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, dapat atau tidak dapat diterimanya surat dakwaan tadi, atau masalah batalnya surat dakwaan sebagaimana yang disampaikan tadi. Nah, putusan selah dijatuhkan berdasarkan dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, eksepsi atau tangkisan dari penasihat hukum, dan tanggapan dari jaksa terhadap eksepsi yang diajukan. Putusan selah yang mengabulkan eksepsi biasanya langsung dibacakan pada sidang. Selanjutnya, setelah sidang agenda jawaban eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Secara garis besar ada 3 kemungkinan isi putusan selah itu. Yang pertama, eksepsinya ditolak, sehingga pemeriksaannya tentu harus dilanjutkan. Kalau yang kedua, eksepsinya diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut stop, tidak dapat dilanjutkan. Dan yang ketiga, opsinya adalah eksepsi terdakwa atau penasihat hukum baru akan diputus setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, sehingga sidang harus tetap dilanjutkan. Nah, ini saja untuk part A atau bagian yang pertama dari dakwaan hingga putusan selah yang bisa kita bagikan dalam video singkat ini. Jangan lupa simak juga untuk video sambungannya di part B, yaitu pembuktian sampai dengan putusan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.